Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Zaharani dengan NIM 277190106. Saya salah satu mahasiswi Tadris Biologi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 5. Video pembelajaran kali ini akan saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian, SSI MPD. Materi yang saya ambil pada video kali ini yaitu mengenai tahapan pengembangan guru profesional, alur, dan kebijakan pengembangan profesi dan karir guru. Adapun indikator-indikator yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari guru profesional. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tahap pengembangan guru profesional. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai alur pengembangan profesi dan karir guru. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan profesi dan karir guru. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai definisi guru profesional. Menurut Poji Nugroho tahun 2006 mendefinisikan guru profesional sebagai guru yang mengenal tentang dirinya. Maksudnya di sini, seorang guru profesional harus paham bagaimana dirinya sendiri. Nah, kemudian guru profesional ini juga harus sadar bahwa dirinya itu terpanggil untuk dapat mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian guru profesional ini juga harus sadar untuk mencari tahu terus-menerus bagaimana cara mendidik ataupun memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan baik. Namun, jika seandainya ada peserta didik yang gagal, maka di sini seorang guru profesional harus bertanggung jawab ataupun sadar maupun terpanggil untuk dapat memberikan solusi ataupun jalan keluar bersama peserta didik dan orang tua yang berkompeten. Nah, untuk menjadi seorang guru profesional tidaklah mudah. Tidaklah dengan satu kata ataupun satu usaha kemudian kita dapat menjadi seorang guru profesional. Ada banyak yang harus kita lalui. Untuk menjadi seorang guru profesional membutuhkan waktu yang cukup lama, dana yang cukup besar, dan proses dan pengorbanan yang harus kita lalui. Untuk menjadi seorang guru profesional bukanlah barang sekali saja. Maka guru profesional ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan proses yang sangat berkesinambungan. Menjadi guru profesional bukan merupakan jalan yang mulus. Akan ada banyak rintangan-rintangan, hambatan-hambatan maupun proses-proses yang nantinya akan kita lalui agar nantinya bisa menjadi seorang guru yang profesional. Materi kedua yang akan kita bahas mengenai tahapan pengembangan guru profesional. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari pengembangan profesi. Nah, pengertian dari pengembangan profesi di sini yaitu merupakan kegiatan pengawas dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan profesionalisasi tenaga kependidikan yang berkaitan dengan pendidikan Indonesia. Nah, jadi perlu diingat bahwa tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan profesionalisasi tenaga kependidikan yang berkaitan dengan pendidikan Indonesia. Nah, manfaatnya sendiri yaitu untuk meningkatkan pendidikan sama dengan tujuan dan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, menurut Trianto tahun 2011 mengatakan bahwa ada macam-macam kegiatan guru
yang termasuk dalam kegiatan pengembangan profesi. Di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah baik di bidang pendidikan umum maupun di pendidikan agama khususnya. Jadi, tidak hanya karya tulis ilmiah di bidang pendidikan umum saja dibuat, namun juga berkaitan dengan agama. Nah, kemudian yang kedua, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Nah, kita sebagai guru harus tepat dalam menentukan teknologi yang akan digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, ada membuat alat peraga ataupun alat pelajaran atau alat bimbingan. Nah, apa fungsi dari alat peraga? Alat peraga ini sendiri berfungsi untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran ataupun semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, nantinya peserta didik tidak akan merasakan kebosanan dalam proses pembelajaran. Mereka akan semangat dalam belajar. Nah, yang terakhir itu menciptakan karya seni, baik seni umum maupun seni yang bernafaskan keagamaan. Jadi tidak hanya seni umum saja yang harus kita buat, namun juga seni yang bernafaskan keagamaan. Agar apa? Agar berkesinambungan. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai alat pengembangan profesi dan karir guru, di mana pada pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dengan tujuan agar dalam rangka menjaga agar kompetensi profesinya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Nah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 32 ayat 2 yang mengatakan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, sementara itu pada ayat 4 disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kemudian kenaikan pangkat, dan promosi. Nah, upaya pembinaan dan pengembangan karir ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Adapun pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut digambarkan sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dijelaskan bahwa pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, inisiatif peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, upaya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. Materi keempat ataupun materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai kebijakan, pembinaan, dan pengembangan profesi dan karir guru. Untuk menjadi seorang guru profesional, kita perlu perjalanan panjang dengan waktu yang cukup panjang, kemudian membutuhkan beberapa pengorbanan yang harus kita lakukan, proses-proses yang harus kita lalui agar dapat menjadi seorang guru profesional. Nah, dengan demikian, kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara kontinu dengan serta kegiatan tertentu. Di antaranya yang pertama, ada penyiapan calon guru. Kemudian yang kedua, ada rekrutmen. Yang ketiga, ada penempatan. Keempat, ada penugasan. Kelima, ada pengembangan profesi. Keenam, ada karir. Dan yang terakhir adalah hingga menjadi guru profesional sejati yang nantinya menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan pengembangan guru profesional, alur,
dan kebijakan pengembangan profesi dan karir guru. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk kita semua tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah berpesan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan pedihnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Untuk itu, tetap semangat belajar, teruslah berkarya, jangan pernah putus asa. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses ke depannya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.